Eh, saya akan menyampaikan materi lanjutan. Ini masih terkait dengan materi 11 ya, mengoperasionalkan riset tata kelola lingkungan hidup. Setelah teman-teman mempelajari bagaimana bagaimana konsep-konsep ya, bagaimana teori, bagaimana paradigma yang ada di dalam TKLH itu, lalu sebagai seorang mahasiswa kan bagaimana kemudian kita bisa menggunakan teori konsep itu gitu ya. Misalnya untuk melakukan penelitian gitu, untuk melakukan kajian atau studi terkait dengan tata kelola lingkungan hidup. Nah, pada bagian perkuliahan ini nanti di akhir mungkin kita akan melanjutkannya di dalam praktikum ya, agar kita bisa berdiskusi lebih dalam, karena kalau saya yang terus menyampaikan di dalam kuliah ini, maka apalagi ini online gitu ya, nanti teman-teman mungkin mengalami kebingungan dan lain sebagainya. Alangkah baiknya nanti teman-teman saya berikan tugas, teman-teman kemudian membaca contoh penelitian nanti yang saya rekomendasikan. Saya sudah kompilasi beberapa riset-riset terkait dengan tata kelola lingkungan hidup. Baik teman-teman, sebelum ke sana, ini sudah teman-teman pelajari di MPS ya, bahwa dan ini juga sudah pernah saya sampaikan di dalam perkuliahan sebelumnya, karena ini beberapa kali libur, saya ingin mengingatkan kembali, menghangatkan kembali bahwa di dalam melakukan proses penelitian itu, apapun itu gitu ya, secara umum kita pasti memulainya dari topik. Nah, topik di sini kemarin sudah saya sampaikan topik-topik apa saja yang terkait dengan tata kelola lingkungan hidup. Kemudian setelah topik ya, kita merumuskan masalahnya apa sampai jadi pertanyaan penelitian. Jadi aliran dari sini ini dihubungkan oleh rumusan masalah yang mau kita angkat di dalam penelitian itu seperti apa, dan kemudian dia menjadi pertanyaan penelitian. Nah, setelah kita merumuskan pertanyaan penelitian, ya, kita kemudian mendesain penelitiannya gitu. Apakah penelitian ini akan kita lakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan pendekatan kuantitatif, atau dengan pendekatan kombinasi gitu ya. Mixed method. Teman-teman kalau baca bukunya Creswell kan ada mixed method, combine antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif, atau kuantitatif dan kualitatif dengan sequential mixed method misalnya, atau dengan triangulasi metode, teknik, dan lain sebagainya. Monggo. Itu sangat bergantung pada pertanyaan penelitiannya. Gitu ya. Misalnya pertanyaan penelitiannya, bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat di dalam efektivitas pengelolaan bank sampah. Nah, kalau ada kata-kata pengaruh, wah, teman-teman sudah tahu nih ya, teman-teman KPM. Oke, berarti kita desain penelitian ini salah satunya dengan pendekatan kuantitatif, karena kita ingin melihat pengaruh variabel A terhadap variabel B, pengaruh partisipasi terhadap efektivitas pengelolaan sampah. Bagaimana partisipasi ini ketika kita lihat gitu ya, apakah betul dia mempengaruhi pengelolaan sampah. Nah, atau teman-teman mau melihat bagaimana peran kepemimpinan ya terhadap keberhasilan program bank sampah. Atau teman-teman mau melihat misalnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemauan individu atau kemauan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam program A terkait dengan lingkungan hidup, boleh juga. Di beberapa karya-karya kakak kelas teman-teman terkait tata kelola lingkungan hidup ya, meskipun mata kuliah ini baru ada pada semester ini, tetapi sebelumnya beberapa
topik-topik, ide-ide terkait dengan mata kuliah tata kelola lingkungan hidup ini telah muncul. Misalnya dulu sekitar 2012 apa 2014 itu ada kakak kelas meneliti tentang partisipasi santri di pesantren A, gitu ya, terhadap pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pesantrennya itu. Jadi studinya rata-rata menghubungkan antara kuliah yang satu dengan kuliah ini tata kelola lingkungan hidup ya. Karena kuliah tata kelola lingkungan hidup ini bisa juga didekati dengan perspektif, dengan teori, konsep dari perkuliahan lainnya. Teman-teman sudah banyak kuliah ya, kuliah PEPP misalnya. Nanti di sini saya sajikan juga contoh terkait dengan evaluasi program tertentu gitu ya. Lalu melihat bagaimana analisis keberlanjutannya dan seterusnya. Nah, misalnya pertanyaannya nanti, pertanyaan penelitiannya tentang bagaimana sejarah gitu ya, bagaimana sejarah pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini. Tentu kalau bagaimana sejarah, maka pertanyaan ini akan kita dekati dengan pendekatan kualitatif. Karena teman-teman akan melihat bagaimana proses gitu ya, proses milestone gitu ya, tonggak-tonggak dari proses pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini. Jadi ini komponen-komponen yang penting yang teman-teman lihat. Ini bisa juga dilihat untuk teman-teman cek skripsinya nanti gitu ya, apakah sudah sesuai atau belum, sudah konsisten belum dengan topik sampai pada kesimpulannya. Nah, lingkaran ini gitu ya, teman-teman yang sedang menulis skripsi nanti ujiannya itu seputar ini nih. Ujiannya seputar ini, pasti apa yang diujikan, apakah teman-teman topiknya itu begini, pertanyaan penelitiannya sudah sesuai, sudah benar, desain penelitiannya sudah bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian itu, kegelisahan kita yang ada di sini, lalu diterjemahkan di dalam bagaimana cara mengumpulkan datanya. Nah, desain penelitian ini kan sangat terkait dengan bagaimana cara mengumpulkan data. Ini soal metodologinya. Jadi metodologi itu apa ya? Yang bertanggung jawab terhadap bagaimana cara kita mendesain penelitian ini sehingga kita mampu menjawab pertanyaan penelitian kita atas dasar rumusan masalah terkait topik sebelumnya gitu ya. Dan bagaimana cara kita mengumpulkan datanya sampai menganalisis datanya, diinterpretasikan datanya. Nah, kemudian terakhir setelah interpretasi data, kesimpulan. Ya. Bagaimana teman-teman di dalam, saya seringkali dalam kolokium teman-teman mahasiswa S1 KPM ya, dalam kolokium itu kan didiskusikan proposal penelitiannya, menggunakan regresi, menggunakan uji T, menggunakan korelasi karena ingin melihat hubungan dan seterusnya dan seterusnya. Analisis deskriptif pada bagian ini akan kami dekati dengan analisis deskriptif karena tadi bicara bagaimana proses sejarah lahirnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jadi kotak-kotak merah ini harus teman-teman pegang teguh ya ketika ingin melakukan penelitian apapun itu, termasuk dalam tata kelola lingkungan hidup. Nah, kami dosen biasanya cek ini satu-satu apakah teman-teman ini sudah konsisten gitu ya. Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Apakah dengan kuesioner? Lalu kuesionernya ini disebarkan saja online atau kuesionernya teman-teman yang menanyakan kepada respondennya. Lalu ada juga yang mengumpulkan data dengan participan observation ya. Pengamatan terlibat, teman-teman melakukan fieldwork, kerja lapang. Teman-teman hadir di desa, teman-teman melihat bagaimana para aktor ini kesehariannya di dalam tata kelola lingkungan hidup, di dalam program sampah, di dalam keterlibatannya, bagaimana peran pemimpinnya dan seterusnya. Nah, di sini letaknya ini ya. Ada juga yang melakukan pengumpulan data dengan focus group discussion misalnya untuk melengkapi data kuesioner, ada wawancara mendalam, ada diskusi kelompok terfokus. 5 sampai 7 10 orang dikumpulkan, fokus pada topik tertentu, didiskusikan. Nah, baru data-data tadi kan sudah ada. Nah, kita akan melihat bagaimana nanti cara teman-teman menginterpretasikan datanya. Saya kira mata kuliah
metodologi penelitian sosial dengan kuat heavy-nya di kuantitatif, dan kemudian saat ini teman-teman mengikuti metode penelitian kualitatif ya, yang heavy-nya kuat di kualitatif, itu nanti membantu teman-teman di dalam menginterpretasikan data dan memberikan kesimpulan, membuat simpulan atas penelitiannya. Nah, simpulan yang baik itu yang seperti apa? Yang mampu menjawab pertanyaan penelitiannya tadi dengan menggunakan seperangkat desain penelitian, metodologi, ya. Lalu penyimpulannya. Nah, di dalam teman-teman melakukan penelitian tentu nanti konsep-konsepnya itu terkait dengan apa namanya? Konsep-konsep teori yang teman-teman telah pelajari di dalam apa namanya? Mata kuliah tata kelola lingkungan hidup. Kemarin saya sudah menyampaikan beberapa konsep-konsepnya ya di dalam perkuliahan sebelumnya. Nanti bisa teman-teman tanyakan. Nah, kemudian ini juga ya, bagaimana roda dan proses ilmu pengetahuan itu dilahirkan gitu ya. Teman-teman sudah tahu ada pendekatan deduktif, ada pendekatan induktif. Bagaimana teman-teman dengan pendekatan kuantitatifnya berangkat dari teori dulu. Gitu ya. Sudah ada teorinya, dalam teori itu kan ada konsep-konsep, ada variabel-variabel penting yang dulu pernah diteliti orang gitu ya. Kemudian teman-teman melihat, teman-teman membangun hipotesa. Tadi misalnya apakah benar ada pengaruh antara partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, gitu ya. Itu bisa teman-teman lakukan. Lalu ada juga pendekatan kuantitatif ya yang kuat di proses induktifnya. Dia berangkat dari lapangan, dari data lapang, digeneralisasi gitu ya. Kemudian lahir beberapa proposisi-proposisi tertentu. Teman-teman bisa lihat bagaimana grounded theory itu ya. Grounded theory dalam pendekatan kualitatif itu, dia masuk ke lapangan, dia berangkat dari apa yang terjadi di lapangan itu, baru kemudian dia simpulkan. Saya kira ini apa namanya sudah teman-teman pahami dalam MPS dan MPK. Jadi saya hanya mengingatkan saja. Nah, ini kemarin kita bahas ya, contoh operasionalisasi riset tata kelola lingkungan hidup. Saya ingin mengulang lagi sedikit karena kemarin saya hanya memberi contoh pada satu riset, yaitu tentang riset bimbingan kami terkait dengan analisis keberlanjutan biogas. Nah, misalnya yang nomor satu ini, atau gini, saya tanya kepada teman-teman gitu ya, kalau nomor satu ini gitu ya, kira-kira apa konsep variabel atau teori gitu yang bisa bekerja untuk melakukan penelitian ini, efektivitas tata kelola lingkungan hidup berbasis masyarakat. Siapa yang mau berpandangan? Soalnya contoh riset ini nomor satu ini boleh jadi bisa sama dengan nomor 6 gitu ya. Teman-teman lihat yang nomor 6 ini. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas tata kelola lingkungan hidup. Kira-kira kalau mau riset ini gitu, saya coba cek bagaimana logical framework teorinya teman-teman itu menjelaskan yang nomor 1 dan nomor 6 ini. Metodologinya nanti dulu. Siapa yang mau coba ini? Saya bisa mencatat sebagai nilai keaktifan dari saya. Halo? Halo, apakah ada yang mau coba? Saya tunjuk aja Ya, ya. Mas. Wah, ini bagus nih. Siapa namamu? Saya nggak bisa lihat orang soalnya.
Namira, Mas. Namira Nauli apa Namira siapa namanya? Namira Nauli, Mas. Oke, Namira Nauli. Oke, silakan Namira Nauli. Kalau menurut saya sih yang nomor 1 itu, saya nggak tahu konsepnya Mas siapa yang bawa gitu, tapi kalau variabelnya itu kan efektivitas tata kelola lingkungan hidup. Nah, disandingin sama masyarakatnya gitu. Jadi mungkin dilihat beberapa poin dari misalnya konsep efektivitasnya tuh misalnya ada beberapa poin. Kalau yang saya ingat itu karena di SP saya itu ada konsep efektivitas kelembagaan itu mulai dari ada aturan mainnya dijalankan, terus juga saya lupa aturan mainnya dijalankan, terus pengikut gimana caranya monitoring kelembagaan kayak gitu sih Mas. Saya lupa gitu aja, tapi efektivitas tata kelola lingkungan hidup saya belum saya nggak ingat gitu Mas. Mungkin ada apa komponen-komponennya gitu kali ya Mas. Oke. Terima kasih Namira Nauli, kamu the first student yang pertama menjawab pertanyaan ini dan berani gitu ya, betul. Jadi ketika ingin melakukan studi efektivitas tata kelola lingkungan hidup berbasis masyarakat gitu ya. Yang namanya efektif gitu ya. Yang nama efektif itu kan berarti ada gambaran ideal yang mau dicapai. Nah, gambaran ideal itu sudah teman-teman dapat misalnya di dalam beberapa konsep-konsep atau variabel-variabel penting dalam tata kelola lingkungan hidup gitu ya. Tadi Namira sudah menyinggung soal rule of the game. Ya, aturan. Apakah aturan ini gitu ya sudah dilaksanakan, atau pertama gini, apakah aturan ini sudah dimengerti dulu? Setelah orang itu mengerti, apakah aturan ini sudah dilaksanakan oleh orang itu? Berarti kalau orang itu sudah mengerti dan melaksanakan, berarti tata kelola lingkungan hidup ini dijalankan dengan baik, aturan itu. Jika tidak, kita sudah pernah punya teori besar tentang habitus ya. Berarti kalau begitu, jangan-jangan ketika orang tidak melaksanakan aturannya itu, dia tidak efektif. Maka terjadi yang namanya social disobedient gitu ya. Terjadi disorder. Kan gitu. Kan kemarin teman-teman diajarkan tuh oleh Pak Arya, Pak Bowo, Ibu Heru, Ibu Rina, beberapa contoh itu ya. Bahwa tata kelola ini akan ingin mengatur tindakan para aktor agar dunia ini teratur, order, terjadi keteraturan. Ketika mereka tidak mengikuti aturannya, maka terjadi disorder, ketidakteraturan. Nah, kita mau lihat bagaimana itu. Kalau Rianifa kan pernah, saya dulu ingat Mas, saya pernah riset kelembagaan, efektivitas program. Mirip seperti itu. Cuman variabel-variabel yang perlu teman-teman turunkan di situ. Nomor 2 dan nomor 3 itu relatif sama dia. Nomor 2 dan nomor 3 itu relatif sama. Pendekatannya bisa dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Kolaborasi multi pihak, kolaborasi triple helix ini ya. Ini triple helix yang nomor 3 ini. Ada juga sekarang sudah sampai pada pentahelix. Nah, kalau yang nomor 4, indeks tata kelola lingkungan hidup, dia menyusun indeks gitu, studi tentang indeks. Ini sangat kuantitatif pendekatannya. Nah, kalau nomor 5, nomor 6 itu dan nomor 7 itu mirip-mirip ya. Coba saya mau minta komentar teman-teman yang nomor 5, 6 dan 7. Itu miripnya di mana? Miripnya di keterlibatan sama partisipasi peran gitu, Mas Bey. Siapa namamu, kawan ini? Oh iya, saya Putri, Mas. Oh, Putri Gayati. Oke, miripnya kata Putri sama-sama itu bicara soal keterlibatan bicara soal partisipasi ya. Soal partisipasi dan peran. Ya, mirip itu. Ya, jadi kalau ke depan misalnya kita ditanya dosen, kamu mau penelitian apa tentang TKLH?
Nggak usah bingung-bingung, teman-teman tuh bayangan saya sudah mulai mendapat bayangannya. Gitu. Ada kan kita ada yang tertarik di bidang gender perempuan. Kita ada yang tertarik di bidang apa namanya kepemimpinan dan seterusnya, peran kelembagaan, modal sosial itu bisa dioperasionalkan untuk mendukung riset ini. Nah, tadi masih di Putri ya. Put, kalau nomor 6 itu gitu ya. Iya, Mas. Kira-kira hipotesisnya seperti apa, Put? Oh ya, yang nomor 6 kan terkait dengan pengaruh partisipasi masyarakat ya terhadap efektivitas tata kelola lingkungan hidup. Berarti di situ membahas terkait dengan asas partisipatif, bagaimana sih partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari proses pengambilan keputusan atau misalnya pelaksanaan, perlindungan, konservasi, hingga pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya berbicara tentang tata kelola, mungkin ada beberapa part-nya gitu ya, ada beberapa step-stepnya, dan masyarakat ambil peran di mana gitu, dan bagaimana pengaruh masyarakat yang ambil peran di step-step tersebut mempengaruhi efektivitas si TKLA ini. Seperti itu mungkin ya, Mas. Bagus, bagus. Mantap. Lalu hipotesisnya bisa dirumuskan dengan bahasa hipotesis. Gimana? Dengan bahasa hipotesis ya, Mas. Mungkin hipotesisnya diduga, kan hipotesis itu kan jawaban sementara yang mau kita uji gitu. Iya, Mas. Diduga partisipasi masyarakat diduga partisipasi masyarakat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan hingga pengelolaan lingkungan hidup yang mempengaruhi efektivitas. Oke. Baik, Putri. Terima kasih ya. Apa yang disampaikan Putri tadi betul ya. Dan saya mau flashback, jumping dulu, kita membayangkan proposal penelitiannya, gitu kan. Kalau nomor 6 ini kita buat proposal penelitiannya, latar belakangnya pasti tentang tata kelola lingkungan hidup. Di dalamnya kita blending dengan partisipasi masyarakat. Bagaimana negara misalnya tidak bisa mengelola lingkungan hidup dengan negara sendiri, perlu keterlibatan masyarakat. Masukkan data-data, masukkan kebijakan-kebijakan. Ya. Rumusan masalahnya ya tata kelola lingkungan hidup itu penting gitu untuk melibatkan peran serta masyarakat. Dan proses tata kelola lingkungan hidup itu gitu ya. Kalau kita bicara partisipasi seperti kata Putri, partisipasi itu kan bisa orang datang kayak gini. Apakah teman-teman berpartisipasi dalam kuliah ini? Ya. Saya hadir, Mas Bay, ngisi daftar hadir, duduk di ruang Zoom, ngemil, hadir. Ada juga yang hadir seperti Putri dan Namira tadi, dia hadir, dia aktif, dia menjawab, merespon. Itu juga ada. Jadi kehadiran itu beragam kan. Partisipasi orang itu boleh dibilang ada yang berpartisipasi aktif dan pasif. Kalau kita kutubkan dalam dua gitu. Nah, ada juga nanti semi pasif, semi aktif, agak ya itu tergantung nanti teori dan konsep yang kita bisa cek di dalam bab 2 kita tentang tinjauan pustaka. Jadi menyusun proposal itu sebenarnya mudah, teman-teman. Asalkan kita pegang topiknya apa, kita rumuskan dengan baik, pertanyaan penelitiannya keluar, baru nanti ini akan ditangkap oleh di bab 2-nya, pendekatan teoritiknya. Kalau saya mau meneliti nomor 6 itu, apa saja konsep-konsep yang harus muncul? Berarti bicara tentang tata kelola, bicara tentang efektivitas. Apa itu efektivitas? Ada konsepnya tuh. Apa itu efisiensi? Kan ada efektivitas, ada efisiensi. Apa itu partisipasi? Nah, ada konsepnya. Di dalam bab 2 inilah teman-teman memainkan definisi-definisi itu. Lalu diperah gitu ya menjadi
variabel yang akan digunakan di dalam riset. Nanti ini akan mengumpan kerangka pemikiran dalam penelitiannya. Nah, kerangka pemikiran nanti akan terlihat variabelnya apa. Lalu turun, kalau pendekatannya kuantitatif ya, turun menjadi hipotesis uji. Saya bisa sampaikan salah satu contoh hipotesisnya melengkapi Putri tadi, sudah bagus ya. Tapi perlu diubah menjadi bahasa variabel. Misalnya diduga tingkat partisipasi masyarakat mempengaruhi efektivitas tata kelola lingkungan hidup. Karena variabel itu kan harus bervariasi. Kalau kita hanya bicara partisipasi masyarakat, itu konsep. Variabelnya adalah tingkat partisipasi tadi. Karena tingkatnya, dia bisa aktif tidak aktif dan ada di beragam level, mulai dari perencanaan, planning, implementing, sampai monitoring and evaluating, kan gitu. Jadi kalau bicara orang partisipasi itu langsung di kepala kita muncul, oh iya, dia terlibat. Tapi tunggu dulu nih, keterlibatan dia seperti apa? Apa hanya datang, duduk diam, makan snack kotak gitu ya? Atau dia datang menyampaikan pandangan, atau dia hanya datang tanda tangan dapat uang transport pulang, kan macam-macam tuh orang berpartisipasi. Nah, jadi begitu apa namanya? Bagaimana mengoperasionalkan suatu proposal. Saya tahu misalnya contohnya Putri ini ya. Dia aktivis anak misalnya. Apakah bisa kita kaitkan? Bisa. Bagaimana partisipasi, sekarang kan ada sahabat anak dengan lingkungan terhadap keberhasilan program itu, atau terhadap kondisi ekologi, ekonomi, dan sosial dari lingkungan itu. Bisa. Ya. Jadi saya sebenarnya mengapa koordinator mata kuliah ini Pak Arya menyampaikan ke saya, Mas B, tolong teman-teman diumpan gitu ya. Diumpan, diberi apa ya? Diberi pemantik. Tugas saya mengumpan, bukan menyuapi ya. Tugas saya menyiapkan, ini ayam, ini ada beras gitu ya. Ini ada kacang bisa kacang kedelai, bisa kacang hijau. Ini kerupuk. Kita coba bisa nggak bikin bubur ayam dari bahan-bahan yang saya buat. Tentu bubur ayam itu tidak hanya tentang bubur dan ayam ya, tapi di dalamnya itu ada komponen lain toh. Ada berambang itu apa ya? Bawang merah goreng, ada garam, ada merica, dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman lebih paham itu. Itu kemudian kita combine, tapi mengcombine-nya dengan ilmiah. Itu jangan sembarangan, dengan ilmiah. Gitu ya. Berpijak pada konsep teori yang kuat, juga harus melihat penelitian terdahulunya seperti apa. Jangan-jangan kita hanya mengulang penelitian sebelumnya. Lalu yang nomor 7 ini, teman-teman yang belajar gender and development itu, peran perempuan pedesaan sekitar hutan dalam pelestarian lingkungan hidup, jelas sekali ya. Ini bisa kualitatif dan bisa kuantitatif. Atau bisa keduanya di mix gitu. Teman-teman ingin melihat ada pelestarian lingkungan hidup. Bagaimana peran perempuan atau peran anak sekolah SD tertentu ABC, ya, SD ABC terhadap pelestarian lingkungan hidup dalam kegiatan sahabat alam. Silakan. Itu ya. Banyak masih penelitian lainnya yang bisa kita diskusikan ya. Teman-teman nanti juga bisa menyampaikan pertanyaannya, karena kuliah hari ini bukan kuliah tentang sastra riset gitu ya, tapi bagaimana caranya mengoperasionalkan riset gitu. Jadi saya ingin memperbanyak diskusi dengan teman-teman ini. Nomor 10 ini sama seperti tadi. Partisipasi, keterlibatan gitu ya. Cuman ini adalah peran masyarakat sekitar hutan. Kalau yang tadi fokus pada perempuan gitu. Nomor 9, bagaimana strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim masyarakat adat. Kita mau lihat ini. Kan governance itu tidak hanya berjalan di pemerintah kan. Governance itu kan bukan tentang government, bukan pemerintah aja. Masyarakat adat punya seperangkat aturan tertentu gitu ya. Dia punya seperangkat aturan tertentu, dengan kata lain dia punya governance system juga di lokal, di tingkat lokal. Di dalamnya kan ada set of rule ya. Ada rule of the game yang mengatur bagaimana masyarakat itu
gitu ya, di dalam melakukan adaptasi dan mitigasi. Ya. Kalau bicara seperti kebijakan tata ruang, masyarakat Baduy bukankah sudah melakukan itu dengan membagi antara leweng tutupan, leweng titipan, leweng yang bisa digunakan. Ini bukankah sama dengan hutan produksi, hutan lindung, cagar alam, dan seterusnya. Ya. Jadi teman-teman silahkan berkreativitas gitu, berkreativitas merenung. Kalau mau mengoperasionalkan sesuatu itu harus banyak-banyak merenung. Gitu. Karena jangan sampai juga setelah belajar mata kuliah ini, kadang-kadang kita ditanya tuh blank gitu kan. Terus kalau kita mau riset gimana? Aduh, gimana ya Mas ya? Nah, itu rumit itu. Sekarang sedang studi pustaka ya. Teman-teman sedang studi pustaka itu dalam rangka membantu membangun desain penelitian. Teman-teman diisi dulu amunisi, peluru-peluru tentang konsep-konsep. Jadi di kepala itu berseliweran konsep-konsep. Saya debat teori, debat konsep itu paling takut dengan mahasiswa SKPM yang sedang studi pustaka. Karena dia sedang canggih-canggihnya teorinya itu. Oh, ini menurut ini nggak gitu Mas B. Katanya. Wah, luar biasa juga ini. Karena teman-teman membaca. Banyak membaca, teman-teman udah melakukan ini. Kemudian mau dikaitkan dengan agraria, mau dikaitkan dengan dengan studi-studi livelihood, studi-studi resiliensi, monggo. Itu sangat bisa. Tadi saya bilang juga mau dikait, ini hanya contoh teman-teman ya. Jangan terpaku pada 14 ini. Ini 14 ini yang mau saya sampaikan dengan mudah di sini. Mas B, apakah ada yang lain? Banyak. Misalnya peran pemimpin perempuan ya di dalam pencapaian efektivitas tata kelola lingkungan hidup di komunitas tertentu. Banyak tokoh-tokoh perempuan yang dengan leadership-nya gitu ya, dia bisa menuntun, bisa membantu menjadi driving force. Driving force itu menjadi kekuatan pendorong di kelompoknya itu untuk bangkit. Atau nomor 13 ini, masalah tata kelola lingkungan hidup di era desentralisasi. Kita bisa bicara multi-level governance nih. Kan governance itu ada yang di national level, provincial level, sampai district level. Bahkan sampai desa gitu. Nah, ketika otonomi daerah, kita semua sibuk mau ngurus lingkungan hidup. Pertanyaannya kan, bagaimana tata kelolanya? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang mengatur apa? Mengatur siapa di mana? Bagaimana? Kan gitu. Ini bisa menarik nih. Memang ada ini kajian-kajian rata-rata teman-teman S2 ya mengkaji tentang multi level governance di dalam sistem tata kelola lingkungan hidup. Menarik nih. Nah, 14 ini salah satu contoh penelitian yang kami usulkan kepada, atau kami memberi tantangan kepada kakak kelas kalian itu tentang analisis keberlanjutan biogas. Awalnya rumit Mas B, ruwet. Rumit bukan berarti tidak bisa, kita bisa itu. Cuma memang sulit, tapi pelan-pelan dipreteli kan. Apanya yang mau dianalisis? Bagaimana sistem tata kelola biogas ini berjalan? Oh, ada biogasnya. Biogasnya itu siapa yang bikin? Bahan bakunya dari mana? Nanti outputnya apa? Terus semua yang ada di dunia ini menurut saya ya, bisa diteliti. Selama kita bisa menurunkannya dalam bentuk konsep variabel, dan variabel itu bisa kita ukur, kita lihat. Ukuran tidak harus selalu kuantitatif ya. Ada ukuran kualitatif juga kan. Bisa kita analisis tuh. Oke, jadi jangan khawatir teman-teman kehabisan ide. Nah, di dalam melakukan penelitian ini sudah umum teman-teman dengar ya. Strukturnya kan pasti ya pendahuluan dulu gitu ya. Seperti kita kenalan kan. Kenalan itu kan bergantung pada pendahuluan kita. Misalnya teman-teman mau lamaran ke mertua, masa iya langsung intinya langsung kesimpulan gitu kan. Pak,
saya mau melamar anak Bapak. Nggak bisa. Harus pakai pendahuluan dulu. Harus pakai latar belakang yang jelas. Kemudian harus berdiri karena kita ini adalah kajian ilmiah. Berdiri dalam kerangka teoritik yang sesuai. Makanya teman-teman diminta menyusun bab 2. Ya. Kemudian metodologinya bagaimana? Metodologi ini adalah bagian yang bertanggung jawab pada bagaimana data itu Anda hasilkan. Cuman 3 ini aja loh. Nah, studi pustaka itu yang teman-teman lakukan sekarang sedang mengisi bab 2. Ya. Studi pustaka sedang mengisi bab 2. Lalu mata kuliah MPS, MPK, BMI, beberapa kursus-kursus statistik yang teman-teman lakukan itu sedang mengisi bab 3, metodologi. Logos tentang metode. Nah, ini sebenarnya ini aja teman-teman, simple. Nanti lampiran-lampiran nantilah ya. Nah, seperti biasa, apa yang ada di dalam pendahuluan seperti latar belakang. Apa yang melatari, namanya latar belakang. Apa yang melatari teman-teman tertarik melakukan penelitian itu. Adakah data yang menarik misalnya? Adakah sesuatu yang teman-teman itu ingin tahu lebih dalam? Kemudian rumuskan dalam bentuk masalahnya apa? Ingat, ini masalahnya masalah penelitian. Ya. Masalah penelitian yang nanti diturunkan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Karena masalah itu akan melahirkan tanda tanya. Nah, tanda tanya jadi pertanyaan. Lalu seperti biasa ya, ini standar kita di IPB, khususnya di lingkungan Departemen Sains Komunikasi Pengembangan Masyarakat ya. Ada tujuan penelitian dan ada kegunaan penelitian. Diketik ini selesai, cepat. Cepat ini kalau diketik. Ya. Nah, dalam merumuskan masalah itu, teman-teman tadi harus lihat latar belakang dan topiknya. Jangan sampai lepas dari topik. Biasanya latar belakang rumusan masalah ini yang dibaca serius oleh reviewer dalam melihat proposal kalian ini. Ya. Apakah kalau tujuan penelitian dan kegunaan ini hanya dilihat konsistensinya aja. Lalu yang kedua, bab 2 apa isinya? Bab 2 isinya teori konsep terkait dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang terkait dengan penelitian saudara tadi. Peran anak, berarti kita harus tahu dong, anak itu siapa? Apa sih definisi tentang anak itu? Perempuan, kepemimpinan perempuan, bagaimana woman leadership itu, seperti apa? Di situ keluar. Partisipasi, ya, teman-teman tahu tangga partisipasi, ada partisipasi pura-pura semu, ada partisipasi sejati gitu ya. Itu dibedah di sini. Ya. Nah, ini isinya adalah teori-teori, konsep-konsep yang teman-teman pelajari. Dulu waktu kuliah, saya sama teman-teman saya itu mencoba membangun buku tentang tabungan konsep-konsep teori yang kami dapat selama kuliah. Saya dulu punya catatan sama teman-teman. Terus ada yang teman-teman saya yang mengetikkannya rapi gitu ya. Jadi kami punya tabungan konsep teori apa yang bisa kita gunakan dalam riset nanti. Ini memudahkan kita. Kemudian setelah teori konsepnya tahu, kerangka pemikiran dibuat. Saya tidak mengulang lagi, ini konsep teman-teman sudah melakukannya dalam MPS, lalu dibuat hipotesis. Hipotesis penelitian ya. Kalau kuantitatif punya hipotesis uji, kualitatif punya hipotesis pengarah. Karena meneliti itu bukan berarti pokoknya saya ke lapangan dulu Mas B gitu. Nanti bingung ketika ke lapangan kan apa yang mau dilihat. Kalau sudah punya konsep teori, oh iya ya. Saya mau lihat partisipasi. Ternyata partisipasi itu ada yang partisipasi semu dan ada yang sejati aktif. Oke. Berarti pertanyaannya nanti kayak begini gitu. Kalau kita langsung tiba-tiba yang penting masuk ke lapangan, apa yang mau kita tanya? Nanti panduan pertanyaannya tuh gimana? Makanya mengapa kami dosen-dosen meminta coba buat kuesionernya, buat panduan pertanyaannya supaya teman-teman ada guidance gitu, tidak kosong melompong ketika ke lapangan. Nah, metodologi penelitian itu dia pasti bicara tentang metode atau approach penelitiannya seperti apa pendekatannya.
explanatory, kualitatif, kuantitatif, itu ada di bab 3 ini. Lokasinya di mana? Di mana sih kalian meneliti ini? Di pasar, di komunitas adat tertentu, dan seterusnya. Kapan? Ngapain aja? Itu di sini nih, lokasi dan waktu. Bagaimana penentuan responden dan informan? Siapa respondennya? Ini mau ditanyakan kemana? Ke siapa ini? Itu kira-kira kalau ditanya ke si bapak itu, terjawab enggak? Gitu. Berarti kita perlu tahu karakteristik responden dulu nih, supaya bisa menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian kita, kan gitu. Ya. Lalu jenis datanya seperti apa, teknik mengumpulkannya bagaimana. Setelah data dikumpulkan, menginterpretasikan datanya gimana? Kita perlu tahu teknik pengolahan dan analisis data. Kemudian kalau pendekatan kuantitatif, ya ini karena saya diskusi dengan kawan-kawan S1 KPM, definisi operasionalnya seperti apa? Partisipasi itu apa sih? Tingkat partisipasi itu definisinya apa? Lalu nanti ini akan mempengaruhi ini variabel ini kelasnya apa? Jenisnya apa? Nominal, ordinal, interval, rasio, dan seterusnya. Karena ini akan mempengaruhi bagaimana mengolah datanya nanti, selain mengumpulkannya. Jadi setelah pulang dari lapangan nanti, itu belum tentu selesai penelitian kita loh. Kita bisa nggak menginterpretasikan datanya. Kemudian lain-lain biasanya dalam proposal penelitian ada daftar pustaka. Ini sebagai konsekuensi kita menghargai karya orang lain ya. Kita mengutip orang di bab 2 itu keluar di sini teman-teman. Daftar pustaka. Teman-teman baca buku panduan PPKI, panduan penulisan karya ilmiah edisi keempat yang terbaru. Ya, di situ dijelaskan bagaimana cara-cara mengutip, cara mensitasi, sampai membuat daftar pustakanya. Karena jika kita tidak serius dengan daftar pustaka, kita rentan masuk dalam plagiarisme. Lalu ini pelengkapnya, lampiran-lampiran, petanya, kuesionernya, panduannya, kerangka sampling, populasinya kayak apa sih kan teman-teman ditanya. Populasinya mah gimana? Unit analisisnya apa? Dan seterusnya. Lalu terakhir biasanya outline laporan penelitian ya untuk skripsi S1. Nah, teman-teman, saya kemudian mungkin perkuliahan hari ini sampai jam 9 saja supaya bisa memberikan waktu sekitar 40 menit kepada teman-teman nanti untuk membaca beberapa contoh penelitian nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini. Saya sudah siapkan di link ini, nanti linknya saya kirim ke grup ya. Linknya ini saya kirim ke grup teman-teman. Lalu teman-teman nanti buka, baca. Saya coba buka ya. Sebentar ya teman-teman ya, ini karena kuliah online ini agak sedikit teman-teman sudah lihat kah ini? Sudah, Mas. Sudah, Mas B. Oke. Di sini ada ada link Google Drive yang teman-teman bisa buka ini. Teman-teman bisa membukanya. Ini berisi tentang skripsi dan ada satu tesis nih.
Yang nomor 5 tadi tesis ya. Nomor 1 itu skripsi sampai nomor 4. Nomor 5 ini tesis. Nah, saya kemudian ingin memberikan tugas kepada teman-teman. Tugasnya simpel sebetulnya. Sebentar saya buka dulu. Ini udah terbaca teman-teman? Sudah Mas B. Sudah, Mas. Apa yang tampil di situ? Judul, rumusan masalah, tabel. Oke, ada tabel, sip. Benar. Nah, nanti teman-teman setelah kuliah ini berakhir, nanti akan kita sambung dengan praktikum, dan saya menyarankan praktikumnya kita gabung aja antara P1 dan P2. Nanti di link Zoom-nya kelas P1 ya. Di link Zoom kelas P1 kita akan mendiskusikan tentang tentang ragam hasil penelitian tadi supaya teman-teman tahu gitu ya. Karena kalau saya beri tugas lagi teman-teman membuat kuesioner, membuat instrumen penelitian, waduh, tugasnya udah banyak. Nah, sekarang gini teman-teman. Tolong tabel ini dilengkapi. Tabel ini ada 3 kolom. Teman-teman melengkapinya pada kolom 2 ini dan 3 ini. Kolom yang 3 itu kolom yang ini. Nah, tolong karya ilmiah tadi dalam bentuk skripsi dan tesis itu dianalisis. Kelompok 1 menganalisis nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, 4, 5 seterusnya. Ya. Karena saya tahu setiap kelas itu kelompoknya cuma 5. Maka saya sudah siapkan 5 contoh karya risetnya. Nah, kita mulai dari judul gitu ya. Apa yang harus diisi? Judul mah paling gampang nih, pertanyaan bonus nih. Judulnya apa? Dari judul ini tolong teman-teman cermati gitu ya. Pertanyaan penelitian nanti yang akan muncul rumusan masalahnya itu seperti apa. Silahkan apa ya. Ini bisa di copy paste supaya cepat gitu ya. Tapi yang penting nanti adalah jangan semuanya diambil gitu. Diringkas oleh teman-teman. Rumusan masalahnya apa sih sebenarnya? Ada 3 rumusan masalah yang kemudian lahir dalam pertanyaan penelitian. Lalu teori konsep apa? Teori konsepnya jangan dijelaskan sampai konsepnya gitu. Sebutkan saja konsepnya apa. Ya. Sebutkan saja teori konsep apa yang dia gunakan di situ. Ya. Nah, lalu kolom ketiga ini gunanya kalau kolom kedua ini menurut teman-teman kurang, teman-teman bisa komen di kolom ketiga ini. Misalnya teorinya menurut saya ada teori yang tertinggal. Kalau melihat teman-teman sudah tahu judulnya dan rumusan masalahnya. Nah, teori apa yang ketinggalan teman-teman bisa tulis di sini. Itu sudah melakukan yang namanya analisis. Kemudian yang ketiga, yang keempat ini kerangka pemikiran. Kerangka pemikirannya kalau mau teman-teman ambil gitu di screenshot kerangka pemikiran itu bisa, atau sebutkan variabel-variabelnya yang ada di kerangka pemikiran itu. Apa menghubungkan apa? Apakah variabel itu sudah tepat atau belum? Kalau belum tepat, gunakan kolom ketiga ini untuk teman-teman berkomentar. Jadi kolom ketiga ini silakan teman-teman memberikan komentar. Hipotesis, apa hipotesisnya? Jika tidak ada hipotesis dan menurut teman-teman ini butuh hipotesis uji gitu ya, karena kuantitatif, teman-teman bisa komen di kolom ketiga ini. Lalu ada definisi operasionalnya atau tidak? Jika ada, jangan ditulis ya ada gitu ya, tetapi contoh masukkan di sini contohnya 5 minimal. Ya, minimal 5 paling sedikit. Paling banyak terserah teman-teman, tapi hati-hati waktu kita terbatas. Atau kalau memang definisi operasionalnya sedikit, teman-teman sedikit saja enggak masalah gitu ya. Metodenya apa? Apakah dia metodenya kuantitatif, kualitatif, mix gitu ya? Atau seperti apa? Lokasinya di mana? Durasi penelitiannya berapa lama? Ya. Tidak perlu digambarkan berapa lama durasinya, karena kita pengen tahu juga gitu ya. Teman-teman kalau mau meneliti seperti ini nih, berapa bulan sih butuhnya gitu. Nanti kan ada yang ngomong, aduh berat Mas B ini lama. Ah enggak, lawang si ini aja bisa kok. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Responden dan informannya siapa?
Ya, responden ini karena kita akan nanti berlatih, teman-teman harus tahu nanti populasi unit analisisnya seperti apa. Lalu teknik pengumpulan datanya bagaimana? Ya, teknik pengumpulan datanya sebutkan aja. Teknik pengumpulan datanya wawancara mendalam, FGD, bla bla bla, kuesioner dan lain sebagainya. Karena nanti ini kita akan cek kepada metodenya, ya. Lalu teknik analisis datanya seperti apa? Lalu simpulan yang dia buat bagaimana? Simpulannya poin-poin saja, jangan panjang-panjang. Nah, lalu gini, lihat kuesionernya. Lihat kuesionernya atau lihat panduan pertanyaannya tuh macam apa. Ya, jadi kan dalam kuesioner itu, ini saya kasih bocoran pertama, selalu muncul karakteristik responden. Selalu ada nama, umur, dan data lain yang dia butuh untuk melihat apa namanya karakteristik respondennya. Itu bagian awal-awal. Nah, teman-teman tolong jelaskan struktur-struktur kuesionernya saja. Ya. Nah, lalu di bawahnya ini contoh pertanyaannya, Anda usah semua, 5 pertanyaan. Ya. Teman-teman ambil di situ. Lalu jika ada panduan wawancara atau panduan FGD, contoh pertanyaannya macam apa? Tulis di sini. Saya kira tugas ini simpel ya teman-teman, tidak memberatkan teman-teman. Supaya teman-teman membaca. Dan dalam membaca skripsi, mengapa saya memberikan skripsi dan tesis itu? Karena mereka sudah punya strukturnya. Teman-teman mudah. Teman-teman tinggal scroll up, naik, turun, melihat ya. Dan itu kita mulai dari judul dulu. Ada pertanyaan teman-teman atas tugas ini? Mas B, ini untuk praktikum hari ini ya? Ya, jadi praktikum hari ini kita akan memulainya pukul 15.30. Ya, 15.30 kita mulai. Nanti saya moderatori praktikum ini. Kemudian ini sudah jam 9 lewat. Kuliah ini kita akhiri saja supaya teman-teman langsung menuju kepada apa namanya tadi Google Drive yang sudah saya siapkan untuk melihat beberapa apa namanya karya ilmiah tadi ya yang harus teman-teman analisis gitu. Kira-kira itu disiap sampai di sini teman-teman. Gimana? Oke? Mas B, itu semuanya dianalisis atau pilih salah satu ya, Mas? Kenapa? Semuanya dianalisis atau pilih salah satu? Pilih salah satu. Tadi kan saya sampaikan kelompok 1 yang nomor 1. Ini loh. Nah, kelompok 1 itu yang ini. Ya. Di Google Drive ini kalau dibuka Google Drive ini sudah nanti saya kirim di ini, saya kirim di atau sekarang aja kali ya saya kirim di WA group. Alah, belum buka WA. Nanti saya kirim ya. Kelompok 1 membahas nomor 1. Kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, yang nomor 5 ini tesis ya. Tesis karena saya ingin mencari studi AMDAL itu belum ketemu yang skripsi gitu. Karena memang tema-tema governance ini kebanyakan teman-teman pasca sarjana, teman-teman yang untuk undergraduate ini ya, belum ketemu saya. Tapi nggak apa-apa, kita analisis saja. Supaya teman-teman nanti gunanya apa ini? Karena kita pengen mengoperasionalkan riset, kita harus tahu dulu gitu. Ya, dan paling gampang adalah membacanya. Teman-teman harus membacanya supaya teman-teman clear. Karena kalau saya hanya menyampaikan contohnya kayak begini, nanti tidak terinternalize. Kira-kira begitulah asumsi saya. Baik, jika tidak maka kita segera bergegas kita masuk ke dalam link ini. Di situ sudah saya sampaikan borangnya tadi, teman-teman bisa unduh dan ini adalah tugas kelompok. Tugas kelompok ya. Jadi teman-teman bisa berbagi, boleh silahkan. Kita jumpa jam 15.30 ya. Jumpa jam 15.30, kemudian nanti saya buatkan link pengumpulan tugasnya pada jam 15.30 itu. Jadi teman-teman bawa langsung presentasikan dan diskusikan. Ada pertanyaan lagi? Oke.
Saya sudah membaca jempol dari siapa nih? Namira Rianifah. Loh kan ada 2 Namira nih. Namira Nauli sama Namira Nealifah dan Denada. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar, saya mengakhiri kuliah ini tetapi dengan penugasan agar teman-teman lebih mendalam gitu ya, memahami bagaimana riset itu bekerja dengan melihat contoh yang sudah